Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memelihara tuyul di rumahnya. Jadi, untuk sahabat semua, apabila menyimpan uang harus hati-hati ya, karena kita tidak tahu kalau salah seorang tetangga kita memelihara tuyul. Jadi, sebelum saya menjelaskan ciri-ciri apa saja seseorang yang di rumahnya memelihara tuyul, sebelumnya saya ingin memberikan tips bagaimana cara menyimpan uang agar tuyul tidak bisa mencuri uang tersebut. Untuk sahabat semua, apabila menyimpan uang di dalam laci lemari, di dalam buku, di dalam lemari, atau di mana saja, usahakan di dekat uang itu kita beri buntalan-buntalan rambut kita. Jadi pada saat kita menyisir rambut ya, atau kita memotong rambut, itu jangan dibuang semua. Kita ambil dan kita lingkar-lingkar berbentuk kecil. Rambut ini berguna sekali untuk kita menyimpan uang. Karena tuyul ketika berniat mengambil uang di laci atau di lemari atau di kotak atau di buku atau di mana saja, ketika dia melihat buntalan-buntalan rambut tersebut, tuyul itu tidak jadi mengambil uang kita. Jadi dia akan menarik-narik rambut itu, berusaha melepaskan buntalan-buntalan rambut yang sengaja kita buntal dan kita letakkan di dekat uang tersebut. Jadi dia lupa dan dia susah untuk membuka buntalan rambut tersebut karena kita gulung-gulung gitu ya. Dan tuyul apabila masuk waktu jam 4 orang mengaji itu akan kabur. Jadi dia tidak bisa mengambil uang tersebut karena sibuk aja dia menarik-narik rambut itu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, letakkan kaca di dekat kita menyimpan uang. Apabila kita menyimpan uang di lemari atau di mana saja, letakkan di dekat uang itu sebuah cermin kecil di dekat uang tersebut. Nah, ketika tuyul ingin mencuri uang tersebut, dia lupa untuk mengambil uang kita. Dia akan berjoget-joget melihat dirinya di cermin tersebut. Jadi dia akan terus berjoget-joget sampai waktu subuh, sehingga dia tidak jadi mengambil uang tersebut. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, letakkan bawang merah atau bawang putih di dekat uang kita tersebut. Seperti itu. Nah, apabila ada bawang merah di dekat uang kita, tuyul ketika ingin mengambil uang, itu matanya terasa perih, sehingga dia tidak bisa melihat posisi uang tersebut. Jadi itu tips yang ketiga. Nah, ini sebuah cerita. Ada seseorang yang menyimpan uang di dalam Al-Quran, itu pun bagus karena tuyul takut dengan kitab suci. Tetapi tuyul mempunyai trik. Dia akan berusaha menggunakan kayu atau lidi untuk mencolek-colek uang di dalam Al-Quran atau kitab suci lainnya. Dia akan menarik-narik uang tersebut sampai keluar. Karena pernah kejadian orang menyimpan uang di dalam kitab suci, itu hilang jutaan rupiah. Jadi tuyul itu akan menggunakan lidi yang panjang atau kayu yang panjang untuk mencongkel uang tersebut. Jadi seperti itu. Itu pengalaman pribadi orang ya. Ada pengalaman seperti itu. Jadi itu tips agar tuyul tidak bisa mengambil uang kita. Nah, itu tipsnya ya. Sekarang saya ingin menjelaskan ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. 1. Muka orang tersebut kelihatan pucat. Karena dia dibayang-bayangi rasa takut, was-was atau apa, sehingga tidak segar kita melihatnya. Jadi seperti kuyup terus, itu ciri yang pertama. Ciri yang
kedua, di dalam rumahnya itu terdapat sebuah ruangan tempat dia menyimpan tuyul tersebut. Jadi di dalam rumah orang yang menyimpan tuyul itu ada ruangan misteri, mistis. Ruangan pribadi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, badannya terlihat kurus dan sedikit membungkuk. Ya kan? Nah, jadi dia karena dia seperti ini. Ya kan? Jadi kelihatan sedikit membungkuk, berjalan pun membungkuk, atau dia seperti ini. Karena waktu dia berjalan, dia itu sebenarnya mendukung tuyul. Ada tuyul di belakangnya. Jadi dia seperti ini. Terbungkuk-bungkuk kita melihatnya. Hati-hati ya. Orang yang kelihatan terbungkuk-bungkuk itu biasanya dia melihara tuyul. Ya. Seperti itu. Ciri yang keempat, istrinya itu terlihat sangat kurus sekali. Karena apa? Tuyul itu minta susu setiap habis dia mencuri uang. Jadi setiap dia mencuri uang, dia harus menyusui. Dan biasanya istri dari pemelihara tuyul itulah yang menyusui tuyul tersebut, sehingga badannya akan kurus. Karena susunya disedot oleh tuyul tersebut. Jadi seperti itu. Dan ada lagi ciri yang lain. Orang yang memelihara tuyul itu akan primitif. Tidak mau bergaul, tidak mau berteman dengan orang lain. Dia menyendiri terus. Tidak pernah berkumpul-kumpul, tidak pernah, ya sepertinya tidak pernah happy lah hidupnya ya. Karena dia sibuk memikirkan takut orang lain tahu gitu. Dia memelihara tuyul. Jadi dia tidak berteman, dia primitif, dia selalu tinggal di rumah dan tidak mau bergaul. Walaupun dia kaya, dia tidak mau bergaul. Ciri yang lainnya, orang yang memelihara tuyul terkesan pelit. Dia tidak mau memberikan sedekah atau kepada siapapun uang, karena dia merasa mencuri uang itu sulit, karena dia banyak pengorbanan dia. Jadi seperti itu. Itulah ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Masih banyak lagi ciri-ciri orang yang memelihara tuyul, tetapi itu saja yang bisa saya ketahui. Berikut tips-tips yang tadi saya jelaskan. Jadi semoga video saya ini bermanfaat untuk sahabat semua. Hati-hati dalam menyimpan uang. Jangan menyimpan uang sembarangan. Apalagi uang itu dalam jumlah yang besar gitu ya. Lebih baik kita tabung di bank ya. Itu lebih aman. Karena bank itu mempunyai sebuah pintu baja besi yang katanya itu tuyul tidak bisa memasuki, seperti apa? Brankas uang itu tuyul tidak bisa memasuki, katanya dia takut dengan apa, besi-besi baja dan yang sejenis itulah ya. Jadi seperti itu mitosnya. Jadi itulah cerita saya pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.